Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu tanggal 19 September tahun 2021. Kita akan membahas hal yang terbesar. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan saya bawa ke dalam sebuah journey tentang apakah hal yang terbesar di dalam kehidupan kita itu. So fasten your seatbelt dan mari kita mulai, kita awali dengan sebuah doa menghadirkan Roh Kudus di tengah-tengah kita. Bapa Surgawi, kami terima kasih untuk hari yang indah ini. Terima kasih karena Engkau baik di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami, yang akan menghasilkan buah 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda di dalam kehidupan kami. Kami siap menerima kebenaran-Mu dengan hati terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab 1 Korintus pasal yang ke-13, 1 Korintus pasal yang ke-13, dan kita mulai baca dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga sebagai ayat emas kita. Saya mulai baca. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ketiga ayat ini, Rasul Paulus menuliskan tiga hal yang sama, yaitu jika aku tidak mempunyai kasih. Tapi sebagai jawabannya dia mengatakan, yang pertama, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan yang kedua dia katakan, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan yang ketiga, aku tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya di dalam kehidupan ini sama sekali. Segala sesuatu yang kita kerjakan hampa, tidak berguna, tidak menjadi berkat bagi banyak orang di dalam kehidupan kita, bagi komunitas di mana kita berada. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hal yang terbesar. Apakah yang dimaksud dengan hal yang terbesar tersebut? Jawabannya terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Itu jawabannya di sana. Jadi kalau kita belajar Alkitab, kita harus menemukan jawabannya di dalam Alkitab, bukan di luar Alkitab. Itu penting kita amati, sehingga kita tidak mencampur baurkan antara kebenaran Alkitab dengan hikmat dunia. Ingat, kita belajar Alkitab dengan 1 observation, 2 interpretation, yang ketiga application. Ini selalu ada di dalam kepala kita saat kita belajar Alkitab. Nah, jawabannya tertulis seperti begini. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. 3 hal. Iman, pengharapan, kasih. Yang terbesar adalah kasih. Jadi kasih adalah hal yang terbesar. Karena kasih merupakan hal yang terbesar, maka segala sesuatu yang kita lakukan harus kita lakukan berdasarkan kasih. Karena tanpa kasih segala sesuatu tidak berguna dan hanya sebuah kesia-siaan belaka
ibarat gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Berisik. Nggak ada faedahnya. Tidak ada gunanya. Sama seperti kalau seorang yang sedang kelaparan datang kepada kita, Bapak, Ibu, saya lapar telah 3 hari aku tidak makan. Marilah kita berdoa. Tanpa memberikan makanan, tanpa memberikan sesuatu yang berfaedah bagi orang tersebut. Apa faedahnya doa tersebut di dalam kehidupan kita? Apa faedahnya kita melayani? Bagaimana kita dapat menjadi berkat di dalam sebuah komunitas tanpa kasih yang nyata di dalam kehidupan tersebut? Dan nanti kita akan belajar bahwa kasih tidak menuntut. Itu di dalam agape. Kita akan belajar secara baik, secara detail nanti. Segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa kasih adalah sebuah rutinitas yang keluar dari hati yang kosong. Rutinitas yang keluar dari hati yang hampa, yang tidak membawa dampak, baik bagi diri kita sendiri, maupun bagi komunitas orang-orang yang kita layani. Apa faedahnya? Orang itu datang dengan perut kosong, keluar, pergi dari hadapan kita dengan sebuah doa yang kosong, dengan perut yang kosong. Dan terlebih lagi, kasih setia Tuhan tersebut tidak kita nyatakan. Siapa tahu kita satu-satunya Alkitab yang terbuka bagi orang itu pada saat itu, pada detik itu. Bagaimana kalau setelah itu ia meninggal? Bagaimana tanggung jawab kita mengenai kasih ini di hadapan Tuhan pada saat dia membawa berita ini di hadapan Tuhan? Nggak ada gunanya kita menjadi pengikut Kristus. Kasih begitu penting di dalam kehidupan ini. Tadi kita dengar Gendry mencari akan kasih seorang ayah yang tidak hadir di dalam kehidupan itu. Dan hari ini kita lihat di dalam generasi Z yang menjerit akan kasih ini sendiri. Setiap orang harus memulai kehidupan mereka dengan kasih. God love us first. Allah terlebih dahulu mengasihi kita sebagai modal. Karena tanpa kasih, hidup tidak akan pernah memiliki arti. Tadi Gendry menyatakan itu kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan kepada kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tanpa Allah mengasihi kita, memberikan modal, mengajarkan kepada kita, mengizinkan kita merasakan apa kasih itu, tidak mungkin kita mengasihi. Bahkan Alkitab mengatakan, jika ada seorang ibu yang sanggup melupakan anaknya, Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak meninggalkan dan tidak pernah akan melupakan engkau. Itu kasih. Allah telah memberikan sebuah modal yang terpenting dan terbesar dalam kehidupan kita ini, yaitu kasih. Karena tanpa kasih kita tidak akan pernah dapat mengasihi baik Tuhan maupun sesama manusia sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, karena kita tidak mengenal kasih itu apa. Kita hampa, kita kosong, tidak memiliki sesuatu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak mungkin memberikan sesuatu yang tidak kita miliki. Bagaimana cara kita mengasihi tanpa kita memiliki kasih? Nah, karena itu telah Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita sebagai modal agar kita dapat memberikan kasih yang telah kita terima. Makanya perkataan Indonesia keren banget. Terima kasih. Waktu Tuhan memberi, kita menerima, kita katakan terima kasih. Waktu Tuhan minta, kita berikan, kita kasih, kita katakan terima kasih juga. Terima kasih, keren banget itu bahasa Indonesia. Asal kita mengerti aja. Waktu mengasihi pahit rasanya kan ya. Karena itu kita harus jangan pegang terlalu kencang supaya kita dapat melepaskan apa yang harus kita lepaskan di dalam kehidupan kita ini. Luar biasa. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 mengajarkan kepada kita sekalian bahwa di antara iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar kita katakan tadi adalah kasih menurut Alkitab. Kita boleh saja memiliki pengetahuan yang dahsyat, yang luar biasa banyaknya, dan cakap dalam melakukan berbagai macam pekerjaan, mampu berkomunikasi dalam banyak bahasa, serta memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tuh di Mesir tuh, ada yang namanya dalam bahasa Indonesia gunung sampah. Dulu dipindahkan dari doa seorang sangat sederhana.
Nah, sekalipun ada orang memiliki iman yang sempurna yang sanggup memindahkan gunung, namun Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa kasih semuanya itu sia-sia. Paulus mengajarkan kepada kita dalam kitab Kolose, pasal yang ketiga, ayat yang ke-23, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, hendaklah kita melakukannya sebagai sebuah pelayanan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Karena apapun yang kita kerjakan di dunia ini, merefleksikan segala sesuatu kepada surga. Karena kita adalah hamba Tuhan yang merefleksikan hati Tuhan. Ingat Musa, pertama kali memang dikatakan ketuk batu karang. Tapi kedua kali Tuhan mengatakan bicara kepada batu karang, namun Musa mengetuk. Dia merefleksikan Tuhan yang salah, akibat itu konsekuensi terjadi di dalam kehidupan Musa. Bagaimana sikap kita dalam melayani Tuhan? Bagaimana hati kita di dalam melayani Tuhan tersebut? Apakah kita sungguh-sungguh melayani dari hati yang keluar dengan sukarela atau karena terpaksa? Ini harus kita nilai hati kita itu. Apakah kita melayani ugal-ugalan, asal-asalan, atau kita memberikan yang terbaik karena itu keluar dari hati kita? Jawaban ada pada kita masing-masing. Apakah segala sesuatu yang kita kerjakan telah kita kerjakan dengan kesungguhan hati kita, dengan hati yang murni, yang diselimuti dengan kasih yang paling dalam yang terdapat di dalam hati kita? Atau kita hanya sekedar melewati waktu bekerja kita, waktu pelayanan kita. Kalau di kantor kita melewati menunggu jam 5 untuk pulang, dan pada akhir bulan kita menerima amplop sebagai upah dari apa yang telah kita kerjakan di kantor, namun kita tidak memberikan yang terbaik. Bukankah ini juga sebuah kesia-siaan? Kita mungkin saja dapat memanipulasikan majikan kita. Kita dapat memanipulasikan pelanggan yang datang kepada kita di tempat bekerja di mana kita bekerja. Namun kita tidak pernah dapat memanipulasi Tuhan yang menyelidiki hati kita. Suara hati kecil kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, akan berbicara dengan lembut, memberikan teguran kepada kita. Namun jika suara hati kecil ini kita padamkan, kita abaikan, Bapak Ibu, maka segala sesuatu yang kita kerjakan ini akan sia-sia karena suara kecil di dalam hati kecil kita ini suatu saat akan padam. Kuasanya pada kita untuk memadamkan suara tersebut, yang memberikan teguran yang lembut kepada kita. Kita abaikan, padam suara itu. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8 mengatakan sebagai berikut. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Catatkan baik-baik ini. Kasih tidak berkesudahan. Tidak selesai. Artinya kasih tidak pernah mati dan tidak pernah berakhir. Kenapa? Karena Allah itu kasih. Kalau kasih itu berakhir, Allah dapat berakhir. Karena Allah itu kasih, Allah tidak berakhir, kekal selamanya, maka kasih itu kekal selamanya. Langit bumi boleh berlalu, kasih Tuhan tetap, firman Tuhan tetap. Kita boleh lakukan segala kejahatan terhadap Tuhan Yesus, kasihnya tetap tidak berubah. Kasih itu kekal. Kasih itu tidak pernah berubah dalam wujud dan karakternya, dan tidak dapat berubah sekalipun faktor eksternal berubah. Allah itu kasih. Karena Allah itu kekal adanya, maka kasih itu pun kekal. Saya katakan tadi. Injil Matius 22 ayat 37 sampai 39 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tuhan di atas segala-galanya. Yang kedua, ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita merenungkan Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 ini, kita menemukan pada ayat 38 dan 39 persyaratan yang ditetapkan Tuhan terhadap manusia dalam hal mengasihi. Dalam hal mengasihi Tuhan, Tuhan memberikan persyaratan kepada kita bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi kita. Kenapa demikian? Hal itu disebabkan karena manusia dipengaruhi oleh faktor eksternal dan mudah berubah setia.
manusia muda cenderung untuk mengasihi dunia yang diciptakan Tuhan. Dengan demikian, manusia berakhir kepada mencintai the created ones rather than the creator. Manusia beralih untuk mencintai yang diciptakan daripada mencintai si pencipta. Ini berbahaya. Dan karena faktor eksternal ini berubah-berubah, kasih kita sebagai manusia itu dipengaruhi sangat oleh faktor eksternal. Dan jika kita tidak dapat mengasihi sesama manusia, yang dapat kita lihat, dapat kita raba, dapat kita dengar suaranya, dapat kita ajak berkomunikasi, bagaimana mungkin kita dapat mengasihi Tuhan yang tidak dapat kita lihat maupun kita raba? Bukankah kita sedang berbohong kepada Tuhan dan kepada diri kita sendiri? Jika keadaan baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengasihi Tuhan itu mudah. Tetapi jika hidup tidak sedang berpihak kepada kita, when life does not favor us, what will we do? Pada saat hidup tidak sedang berpihak kepada kita, apakah kita masih tetap berpegang teguh pada komitmen kita kepada Tuhan, yaitu untuk tetap mengasihinya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi kita? Demikian juga dalam hal mengasihi sesama manusia, seperti yang tertulis dalam ayat 38, Tuhan memberikan syarat kepada kita sekalian untuk mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Artinya, hendaklah kita memperlakukan orang lain seperti diri kita sendiri ingin diperlakukan. Jika kita tidak ingin dimanipulasi orang lain, janganlah hendaknya kita memanipulasi orang lain. Jika kita tidak ingin dibohongi orang lain, janganlah hendaknya kita membohongi orang lain. Jika kita tidak ingin orang lain berbuat jahat kepada kita, janganlah hendaknya kita berbuat jahat kepada orang lain. Demikianlah seterusnya di dalam kehidupan ini. Tentang hal ini juga tertulis dalam Galatia 6 ayat 7-9, yaitu tentang hukum menabur dan menuai. Barang siapa menabur angin, dia pasti menuai badai suatu saat. Barang siapa menabur kebajikan, ia akan menuai kebajikan. Barang siapa menabur kasih, ia akan menuai kasih. Itu hukumnya seperti itu. Nah, ini diketahui oleh anak-anak Tuhan. Karena hukum itu tertulis di dalam hati anak-anak Tuhan. Kita tidak dapat menuntut kepada orang dunia, tapi kita dapat melakukannya sebagai bukti apa yang kita pelajari, yang kita aplikasikan di dalam kehidupan ini. Tadi malam saya sedang berbicara kepada istri saya katakan sesuatu hal yang selama ini saya gumuli dan akhirnya saya mendapat sebuah jawaban. Berapa sering kita mendengarkan orang mengatakan knowledge is power. Pengetahuan itu memiliki kuasa. Seringkali di masa yang lampau saya katakan, no, tidak seperti itu. Bagaimana kalau orang memiliki pengetahuan itu tidak dapat mengaplikasikan pengetahuan itu? Apakah pengetahuan masih memiliki kuasa? Sama sekali tidak. Karena itulah Alkitab berkata, wisdom and understanding, hikmat dan marifat. Mempunyai hikmat untuk melakukan, pengertian untuk melakukan apa yang kita ketahui. Dengan demikian, orang yang mengetahui bagaimana, orang yang memiliki pengetahuan dan mengetahui bagaimana cara mengaplikasinya, karena dia memiliki hikmat dan pengertian, dialah orang yang memiliki kuasa tersebut. Nah, kuasa ini dapat dilakukan untuk kebaikan atau kejahatan. Ini penting kita pelajari. Kalau seorang Kristen yang memiliki kasih, di dalam pikirannya semata-mata, dia akan mengaplikasikan segala pengetahuan dengan hikmat yang sudah Tuhan berikan kepada dia untuk menerapkan pengetahuan yang dimilikinya berdasarkan kasih di dalam kehidupan ini yang menguntungkan society-nya, menguntungkan masyarakat di sekelilingnya. Seorang Kristen tidak pernah akan berpikir tentang kepentingan dirinya. Itu kasih. Jika kita tidak ingin mempertunjukkan seperti Musa mempertunjukkan Kristus yang di luar konteks Alkitab, hendaklah kita menampilkan Kristus seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab, termasuk dalam segala sesuatu yang kita kerjakan pada saat kita mengaplikasikan pengetahuan yang kita miliki.
Tanpa kasih aku tidak berfaedah, tidak ada gunanya, kata Rasul Paulus. 1 Korintus 13 ayat 3. Satu ini dari 1, 2, 3 menulis yang sama, tapi ayat 3 saya kutip di sini. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Berapa sering kita beranggapan dengan memberi, kita menerima sesuatu, padahal kita memberi dengan terpaksa, memberikan waktu kita, memberikan kasih sayang kita, memberikan perhatian kita. Segala sesuatu yang kita berikan ini harus berdasarkan kasih, bukan karena keterpaksaan. Apakah segala sesuatu yang telah kita bagikan karena keharusan atau terpaksa atau untuk mendapatkan pujian semata-mata dari orang, atau memang kita terdorong oleh kasih yang dalam, maka kita memberi dengan membagikan apa yang kita miliki. Nah, orang Farisi telah mendapatkan pujian orang. Kenapa kita mau berperilaku seperti orang Farisi? Jika ada sesuatu yang lebih baik daripada itu, yaitu penghargaan daripada Tuhan terhadap apa yang kita lakukan secara tersembunyi. Apakah kerajinan ibadah kita disertai dengan kejujuran dalam berkata-kata dan berperilaku, atau di balik ibadah kita memanipulasikan dan berbohong kepada orang? Apakah kerajinan kita berdoa disertai dengan tanggung jawab untuk melakukan apa yang kita doakan, ataukah doa kita hanya sekedar pemanis bibir? Apakah kerajinan kita dalam menyembah Tuhan disertai dengan kelembutan hati untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kita? Jika segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa kasih, maka hal itu sama sekali tidak berfaedah bagi kita, karena memang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lihat apa yang dilakukan Kain dan Habel, yang satu diterima, yang lain tidak berkenan. Belajar dari sana. Yang satu memang harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan, karena keadilan dan belas kasihan tidak pernah dapat dipisahkan, sesuai dengan Matius 23 ayat 23. Tidak pernah dapat dipisahkan. Kasih berjalan seiring dengan kebenaran hati kita di dalam melayani, di dalam melakukan segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini. Bekerja di rumah sakit misalnya. Apakah kita telah merawat orang sakit yang membutuhkan bantuan dan perhatian kita dengan sebaik-baiknya? Ataukah kita hanya sekedar melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai tenaga medis tanpa memiliki kasih dalam merawat mereka yang membutuhkan bantuan kita? Apakah sebagai hamba Tuhan kita telah memberikan yang terbaik dengan mengasihi mereka yang kita layani? Ataukah kita memanipulasikan mereka ibarat segala yang berbulu domba? Suatu saat, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pekerjaan kita akan diuji dengan api, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 13. 1 Korintus 3:13. Suatu saat kelak akan diuji. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, kata Alkitab 1 Korintus 3:13. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Murni atau tidak? Dari 1 Korintus 13 ayat 13 yang telah kita baca bersama-sama tadi, telah kita ketahui bahwa kasih adalah hal yang paling besar di antara iman dan pengharapan. Berdasarkan 1 Korintus 13 ayat 13 tadi, timbul pertanyaan sebagai berikut. Apa artinya iman, harapan, dan kasih yang tetap ada dan tidak berubah? Ini tetap ada dan tidak akan berakhir. Tadi kita katakan karena Allah itu kekal. Saat 1 Korintus pasal yang ke-12, satu chapter sebelumnya, berbicara tentang karunia-karunia roh yang disalurkan oleh Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 4 misalnya. Jadi seorang Kristen dapat menerima satu jenis karunia roh, sementara yang lain menerima karunia roh yang berbeda. Atau Tuhan berkenan memberikan bermacam-macam karunia roh kepada satu orang. Itu terserah kepada Tuhan. Namanya juga karunia. Tuhan menganugerahkan, dan kita tidak boleh merasa iri kepada orang lain yang olehnya Tuhan tetapkan untuk memiliki lebih daripada kita. Bab 13
melangkah lebih jauh dan menyebutkan 3 karunia yang umum bagi semua orang Kristen. Iman, harapan, dan kasih. Ayat 13 mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dalam menyatakan bahwa iman, harapan, dan kasih yang menetap dan tidak berubah, Rasul Paulus melakukan sesuatu yang menarik dan tidak terduga. Rasul Paulus menggunakan kata kerja tunggal untuk subjek majemuk, artinya subjek yang jamak. Pernyataan dalam 1 Korintus 13 ayat 13 secara harfiah dapat terjemahkan sebagai iman, harapan, dan kasih yang tetap ada dan tidak pernah berkesudahan. Iman, harapan, pengharapan, dan kasih. Jamak. Tapi satu. Sama dengan Trinity. Bapa, Putra, dan Kudus. Plural, tapi singular. Maksud Paulus adalah bahwa pada dasarnya iman, harapan, dan kasih sekalipun dalam bentuk jamak, tapi ketiganya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Apa yang terjadi pada yang satu terjadi pada semuanya. Dan yang terjadi adalah mereka tidak berubah dan tetap sama. Saya membuat sebuah catatan di sini. Kenapa iman, pengharapan, dan kasih tidak berubah? Pertama-tama kita telah belajar dan mengetahui bahwa iman timbul melalui pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Selanjutnya kita juga mengetahui bahwa langit dan bumi akan berlalu suatu saat, namun firman Tuhan itu kekal selamanya. Karena iman timbul melalui pendengaran akan firman Tuhan yang tidak pernah berlalu, karena firman itu sendiri kekal sifatnya dan tidak berubah. Oleh karena itu pula lah iman itu pun akan kekal. Artinya iman yang kita miliki saat di bumi ini akan diteruskan suatu saat kelak di surga dalam kekekalan. Itu artinya. Hal yang sama Bapak Ibu Saudara sekalian juga berlaku terhadap pengharapan dan kasih. Tadi saya katakan apa yang terjadi pada yang satu terjadi pada yang lain. Apa yang terjadi pada iman terjadi juga dalam pengharapan dan kasih. Itu dilanjutkan. Alkitab juga berkata, pengharapan bukan lagi pengharapan pada saat digenapi. Nanti akan saya kupas lebih dalam lagi. Misalnya kita berharap mendapatkan sebuah mobil. Pada saat mobil telah kita miliki, harapan akan mobil sudah terpenuhi. Namun pengharapan dalam arti mengharapkan kehidupan kekal bersama Tuhan di surga di dalam anaknya Yesus Kristus tidak pernah berhenti pada saat kita menikmati kehidupan kekal di surga. Melekat dalam iman itu. Pengharapan akan keselamatan ini melekat di dalam iman yang menyelamatkan kita. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi diselamatkan karena iman kepada anak Allah Yesus Kristus. Pengharapan ini digenapi di dalam Kristus, digenapi dan tetap melekat sampai kekekalan. Pengharapan yang kita miliki artinya hari ini dinyatakan pada saat kita memiliki kehidupan kekal, yaitu kehidupan yang kita mulai alami saat kita meninggalkan dunia menuju kekekalan surgawi. Kita meninggalkan dunia yang fana menuju keabadian di dalam surga bersama Bapa surgawi. Pengharapan kita saat hidup dalam kekekalan akan selalu ada karena kita akan menjalani sebuah journey yang tanpa akhir dalam kekekalan tersebut bersama Bapa. Nanti akan saya jelaskan lebih lagi. Pada saat pengharapan kita ini terpenuhi, pengharapan yang telah menjadi kenyataan ini tidak berubah, tapi melekat terus dalam kekekalan. Kita harus kembali mengingatkan diri kita bahwa iman, pengharapan, dan kasih adalah sebuah kesatuan. Sehingga apa yang terjadi pada satu terjadi pada yang lain. Jika yang satu tidak berubah dalam kekekalan, yang lain demikian juga. Demikian juga dengan kasih. Kasih yang kita terima dari Tuhan, kita balas dengan mengasihi Tuhan. Dan kasih ini tidak akan berubah saat kita hidup dalam kekekalan. Karena Tuhan yang adalah kasih itu tidak berubah selama-lamanya. Dan kasih Tuhan itu terus mengalir, membanjiri kita dalam kekekalan. Dan kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Karena itulah kasih itu kita lanjutkan di dalam kekekalan. Jika kasih yang kita terima dari Tuhan itu berhenti di saat kekekalan, maka Allah yang itu tidak kasih. Dan Allah itu juga tidak kekal. Kenyataannya tidak seperti itu.
Karena itulah iman dan kasih dan pengharapan ini kekal adanya. Fakta bahwa iman, harapan, dan kasih tetap ada harus dipahami dalam konteks yang lebih luas. Kita bahas. Paulus juga membuat daftar 3 karunia lain yang akan berhenti, yang seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Ini berhenti karunia yang ini. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Dia mulai dulu nih. Dia tonjolkan dulu. Kasih tidak berkesudahan. Tidak ada akhir. Never ends. Nubuat akan berakhir. 1. Nubuat akan berakhir. 2. Bahasa roh akan berhenti. 3. Pengetahuan akan lenyap. Hilang itu. Jadi perikop ini mengandung kontras, Bapak Ibu Saudara sekalian. 3 karunia roh yang akan berhenti adalah nubuat, bahasa roh, dan pengetahuan atau hikmat ini tadi. Dan 3 karunia yang tidak akan pernah berhenti adalah iman, pengharapan, dan kasih yang akan selalu ada menyertai kita. Bayangin kalau pengharapan itu hilang, bagaimana cara kita hidup tanpa pengharapan? Oh ya, cuma waktu aku terima Tuhan Yesus ada pengharapan. Setelah itu tidak ada pengharapan lagi karena sudah terpenuhi. Bagaimana cara kita menjalani kehidupan tanpa iman, tanpa pengharapan, dan tanpa kasih? Kita terhilang di dalam dunia yang terhilang ini sendiri. Para anggota gereja Korintus pada saat itu bangga akan fakta bahwa mereka dapat berbicara dalam bahasa roh dan mereka dapat mendemonstrasikan karunia-karunia lain yang sangat menarik perhatian. Paulus mengingatkan mereka tentang jalan yang lebih utama lagi dalam 1 Korintus 12 ayat 31. Peringatannya, dia memberi peringatan. Dalam 1 Korintus 12 31. Jalan yang lebih utama lagi, yaitu jalan kasih. Karunia-karunia yang sangat diinginkan jemaat Korintus hanyalah sementara. Iman, harapan, dan kasih, karunia-karunia dasar bersifat permanen dan karena itu lebih diinginkan. Jangan mencari sesuatu yang sementara, carilah sesuatu yang dapat kita bawa ke dalam kekekalan. Ini jauh lebih besar arti dan manfaatnya. Karena itu milikilah iman kepada Yesus yang tidak pernah berhenti. Alkitab mencatat, kita berdoa, Tuhan datanglah, Tuhan datanglah, Tuhan datanglah. Namun Alkitab berbicara, pada saat anak manusia, Yesus Kristus datang, apakah dia menemukan iman ini di bumi ini? Pertanyaan yang Bapak, Ibu, dan saya harus jawab masing-masing di dalam hati kita. Iman, harapan, dan kasih adalah hadiah yang sangat penting dan terpenting di zaman akhir ini. Terutama bagi generasi Z yang terhilang, lahir dengan smartphone di tangan mereka. Namun mereka tidak memiliki orang tua yang hadir di dalam kehidupan mereka. Smartphone, teknologi menjadi orang tua mereka. Mereka bercakap-cakap melalui teknologi tanpa bertatap muka dengan orang tua mereka. Dan ini akan terjadi. Kasih ini akan tetap menjadi hadiah di zaman yang akan datang, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Iman, harapan, dan kasih bukan hanya hadiah yang penting di masa lalu, tapi lebih lagi pada hari ini, di tengah-tengah generasi Z, dan di masa yang akan datang. Dalam terjemahan baru, kita melihat ada 3 hal yang tetap ada dan tidak berlalu, yaitu iman, harapan, dan kasih. Sangat mudah untuk melihat bagaimana kasih akan bertahan selamanya. Karena kasih adalah bagian yang terpenting daripada karakter Allah. 1 Yohanes 4 ayat 16 mengatakan itu kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat 16. Tapi bagaimana dengan iman dan harapan? Iman dan harapan juga akan tetap ada selamanya. Apa yang saya bicarakan tadi, saya continue sekarang. Saya tarik kembali. Sehingga kita dapat melihat dalam konteks yang lebih luas lagi. Iman kepada anak Allah tidak akan berhenti dalam kekekalan. Kita tidak akan berhenti mempercayai Yesus hanya karena iman kita telah terwujud, kita telah masuk surga. Yang ada adalah kepercayaan kita kepadanya akan tumbuh lebih besar karena ini adalah sebuah journey di dalam kekekalan itu. Demikian pula harapan kita tidak akan berhenti hanya karena harapan kita yang diberkati telah datang. Kita telah menikmati surga. Hidup kita akan berlanjut dalam keadaan abadi, dalam kekekalan bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti juga harapan kita akan hal-hal lain dalam rangkaian petualangan yang tak terbatas, dalam journey yang never end ini tadi. Seperti yang dijelaskan oleh komentator Alexander McLaren, masa depan itu menghadirkan diri Tuhan bagi kita untuk dapat berkomunikasi terus-menerus
dari Tuhan. Kita menikmati Tuhan dalam kekekalan yang tidak ada habisnya. Dia berkomunikasi kepada kita, yaitu kepada roh kita yang semakin luas dan semakin cakap dalam memahami firman yang hidup. We will never be disconnected from Him, the lover of our soul. Kita tidak pernah akan terpisahkan daripada Allah throughout eternity, dalam kekekalan. Bayangin apa yang diceritakan oleh Gendry dalam kesaksian tadi. Kita tahu manusia membutuhkan 3 hal. Connect, talk, play bagi anak. Bagi orang dewasa, SES. Sistem, Social Emergency System. SES, Social Emergency System. Kita bersosialisasi. Bayangin kalau kita setelah sampai surga dicuekin. Bapa tidak berbicara, tidak berkomunikasi kepada kita, tidak melakukan kegiatan apapun. Kita being disconnected, kita terputuskan. Tidak dapat dibayangkan betapa kosong dan hampanya surga itu. Tapi tidak demikian halnya. Surga penuh dengan kesibukan. Dalam komunikasi yang terus-menerus itu ada kemajuan juga yang terus-menerus. Kita mengerti firman yang hidup itu lebih dalam lagi setelah kita berada di sana. Di mana ada kemajuan, pasti ada harapan. Besok dia akan bicara apa lagi ya? Besok kita akan menyembah dengan cara bagaimana lagi ya? Dengan 24 tua-tua itu. Dengan para kerubim dan sebagainya. Dengan demikian, iman, harapan, dan kasih akan bergerak di depan kita tanpa henti-hentinya. Dan kemajuan yang akan kita alami adalah kemajuan tanpa akhir. Kita akan senantiasa dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. From glory to glory. Dan kemajuan yang kita alami akan selalu diikuti kemajuan lainnya. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya. Dan kemuliaan ini Bapak, Ibu, Saudara sekalian terbentang luas tanpa batas. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lain. Kita sering mendengar dari glory ke glory, dari kemuliaan ke kemuliaan. Inilah yang dimaksud oleh dari satu kemuliaan-kemuliaan itu. Hidup dalam kekekalan apa yang telah saya bahas ini. Dan untuk membawa kita lebih jauh lagi ke kedalaman surga dan kepenuhan Tuhan. Kita tidak mengerti banyak sampai kita ada di surga. Kita akan mengerti kedalaman kasih agape ini yang jauh daripada apa yang dapat dibahas dengan kata-kata manusia. Yang tidak dapat digambarkan. Namun kita akan miliki itu nanti secara bertahap di surga. Itulah iman, pengharapan, dan kasih yang kita pelajari terus-menerus di dalam ini. Dan kasih itu yang terbesar yang akan kita nikmati, yang membawakan pengharapan. Aku dikasihi, aku punya pengharapan, aku beriman kepada sang kasih ini tadi. Luar biasa. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, iman, pengharapan, dan kasih adalah 3 karunia yang akan menjadi milik kita sepanjang kekekalan. Catatkan itu baik-baik. Iman, pengharapan, dan kasih ini menjadi milik kita dalam kekekalan. Sepanjang kekekalan itu. Dan kasih agape adalah hadiah utama. Allah dalam kebaikannya memberi kita hak istimewa untuk memiliki karunia-karunia ini hari ini. Dan kita berharap agar karunia-karunia itu tetap bersama kita selamanya. Karena kasih adalah hal yang terbesar di antara iman dan pengharapan, maka kita perlu mengerti apa artinya kasih itu. Berdasarkan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, perhatikan baik-baik, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kita dapat mengatakan, I love you Jesus, aku mengasihi engkau Tuhan, tapi cuma kata doang, pemanis bibir doang, Tuhan melihat hati, Tuhan mengerti. Pertanyaannya, bukan berarti saat kita mengatakan I love you Jesus, otomatis kita mengenal Allah. Tidak seperti itu. Jika kita tidak mengasihi Allah dari kedalaman hati kita yang jujur, kita belum mengenal Allah, kata Alkitab. Sebab Allah adalah kasih. Tapi apa artinya Allah adalah kasih? Artinya apa sih? Sering kita mendengar God is love. Allah adalah kasih. Hari ini kita akan belajar ini lebih dalam lagi. Apa sih artinya? Allah adalah kasih. Mari kita lihat bagaimana Alkitab menggambarkan kasih. Nah, gambaran ini akurat karena ditulis oleh seorang yang berasal dari surga, namanya Yesus Kristus, yang bergaul erat dengan kasih itu sendiri, dan dia sendiri adalah kasih itu. Jadi dia yang adalah kasih, bergaul dengan kasih, menuliskan sesuatu tentang kasih sangat akurat, dapat dipercaya. Dan kemudian kita akan melihat beberapa cara di mana Tuhan adalah inti daripada kasih itu sendiri.
1 Yohanes 4 ayat 8 itu ya. Kalau di ayat 4 di sini kita lihat kasih itu dari 1 Korintus 13, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dirinya sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Lihat dosa kita. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Nah, ini karakter Tuhan. Sabar menanggung segala sesuatu. Lihat salib Kristus. Kasih tidak berkesudahan. Catatkan ini baik-baik nih. 1 Korintus 13 ayat 4-8 yang barusan kita baca. Ayat ke-8 kuncinya. Kasih tidak berkesudahan. Langit bumi berlalu. Apapun faktor eksternal terjadi, kasih ini tetap. Ini adalah gambaran Allah tentang kasih yang ditulis oleh kasih itu sendiri. Dan karena Allah adalah kasih, seperti inilah dia. Itulah gambaran kasih yang tepat itu. Tapi nanti di surga kita akan belajar lebih lagi. Karena bahasa manusia hanya terbatas pada apa yang dapat dilihat dan dirasakan. Banyak hal yang dapat dirasakan dan dilihat oleh roh itu sendiri, namun tidak ada bahasa manusia yang dapat menjelaskannya. Yang dapat kita pelajari nanti di surga. Dalam kasih, Tuhan tidak memaksakan dirinya pada siapapun. Mereka yang datang kepada Tuhan melakukannya sebagai respon terhadap kasih-Nya. Dalam kasih, perhatikan segala sesuatu yang saya katakan di sini. Saya ulang kembali ya, supaya dapat diterima dengan hati yang terbuka. Dalam kasih, Tuhan tidak memaksakan dirinya pada siapapun. Mereka yang datang kepada Tuhan melakukannya sebagai respon terhadap kasih-Nya. Dalam kasih, Tuhan menunjukkan kebaikan kepada semua orang. Dalam kasih, Yesus berkeliling berbuat baik kepada semua orang tanpa memihak. Dalam kasih, Yesus tidak mengingini apa yang dimiliki orang lain, menjalani hidup yang rendah hati tanpa mengeluh. Dalam kasih, Yesus tidak membual tentang siapa dia dalam daging, meskipun dia dapat mengalahkan siapapun yang pernah berhubungan dengan dia. Sejak umur 12 tahun dia dapat mengalahkan ahli Taurat. Luar biasa. Tapi dia tidak pernah mengembungkan dirinya dalam bentuk kesombongan. Dalam kasih, Yesus dengan rela menaati Bapanya di surga. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Dalam kasih, Yesus selalu memperhatikan dan mendahulukan kepentingan orang lain. Dan ia pun menaati orang tua yang memelihara dia dalam bentuk daging selama dia berada di dunia, yaitu Yesus dan Maria. Dia menaati. Dia sama sekali tidak berpikir, aku kan Tuhan yang menjadi manusia. Aku lebih jago daripada kamu, pengetahuanku lebih luas daripada kamu. Kamu siapa ngatur-ngatur? Kan enggak seperti itu. Manusia yang berperilaku seperti itu. Tuhan tidak. Ungkapan kasih Allah yang terbesar dikomunikasikan kepada kita dalam Yohanes 3:16. Ini pernyataan kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia di sini artinya orang berdosa. Jangan dunia dalam arti dunia ini. Bukan. Kenapa bisa begitu? Lihat ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya. Percaya ini hanya dapat dilakukan oleh manusia. Karena itulah dikatakan kasih Allah kepada dunia. Dunia yang dimaksud adalah orang berdosa. Karena orang yang dapat percaya. Dunia dalam bentuk benda tidak dapat percaya. Tetapi Roma 5 ayat 8 menyatakan pesan yang sama. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Kita, dunia tadi, ini kita orang berdosa. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati bagi kita, menunjukkan cintanya. Kita dapat melihat dari ayat-ayat ini bahwa keinginan terbesar Tuhan adalah agar kita bergabung dengannya di rumahnya yang kekal, di surga. Aku pulang untuk menyiapkan rumah bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat. Jika tidak, tentu aku telah memberitahukan hal itu kepadamu. Dia tidak berbohong. Dia sendiri yang akan menjemput kita pada saat dan waktunya. Dia telah membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ia telah menjadi jalan dengan menyediakan dirinya
sebagai nilai tukar untuk menebus dosa kita dengan darahnya yang kudus. Dia mengasihi kita karena dia memilih kita dalam kehendaknya. Bukan karena kita memilih dia memilih kita dalam kehendaknya yang kudus itu. Kasih memaafkan, kasih mengampuni. Jika kita mengasihi, jika kita mengaku, saya ulang, 1 Yohanes 1 ayat 9, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, artinya kita lakukan secara aktif, maka ia adalah setia dan adil. Dan ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saya mengerti, ada gereja-gereja yang mengajarkan, kamu tidak perlu minta ampun, cukup satu kali. Tapi 1 Yohanes 1 ayat 19 ini menyatakan kepada kita secara tegas, jika kita mengaku dosa kita, ada perkataan jika, tergantung pada kita, mau atau tidak melakukan ini. Kita belum sempurna selama kita berada di dunia ini. Karena itu kita senantiasa dapat berbuat dosa dan akui kesalahan kita itu. Jika kita tidak mengaku bahwa kita orang berdosa, kita adalah pembohong dan membuat Allah itu menjadi seorang pembohong. Pengajaran yang diajarkan oleh gereja-gereja seperti ini sesat. Ada lagi yang mengajarkan otomatis dosamu hilang sekalipun kau hidup dalam perzinahan karena darah Kristus ada dalam kehidupan. Ini pengajaran yang sesat, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya sebagai hamba Tuhan dengan penuh kasih menyampaikan ini untuk tidak mempercayai pengajaran yang seperti demikian. Supaya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian tidak dimanipulasikan oleh pengajaran yang salah. Jadi apa artinya? Allah adalah kasih. Kasih adalah sifat Tuhan. Kasih adalah aspek inti dari karakter Tuhan. Pribadinya Tuhan. Kasih Tuhan sama sekali tidak bertentangan dengan kekudusan, kebenaran, keadilan, atau bahkan murka Tuhan. Semua atribut Tuhan berada dalam harmoni yang sempurna. Semua yang Tuhan lakukan adalah penuh dengan kasih. Sama seperti semua yang Dia lakukan adalah adil dan benar. Tuhan adalah contoh sempurna dari kasih yang sejati. Hebatnya, Tuhan telah memberikan mereka yang menerima anaknya, Yesus, sebagai juru selamat pribadi mereka, kemampuan untuk mengasihi Dia, untuk mengasihi seperti Dia, melalui kuasa Roh Kudus. Jadi kita dimampukan untuk mengasihi sesama manusia, terlebih lagi mengasihi Tuhan, di mana kemampuan ini diberikan melalui Roh Kudus. Luar biasa. Inilah yang dimaksud dengan Allah adalah kasih itu sendiri. Apa kata Alkitab tentang kasih ini? Alkitab memiliki banyak hal untuk mengajarkan kepada kita tentang kasih-Nya. Faktanya, Alkitab mengatakan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Dan Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Tadi kita baca, Allah adalah kasih. Kita harus bermodalkan dulu kasih yang diberikan kepada kita. Kalau tidak, kita tidak mengenal apa kasih itu. Jandri telah memberikan contoh itu kepada kita, nyata. Kasih Allah melanda dia. Dia dapat mengasihi dan memaafkan orang tuanya. Dengan kata lain, kasih adalah karakteristik mendasar dari siapa Tuhan itu. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan didorong dan dipengaruhi oleh karakternya, yaitu kasih. Alkitab menggunakan beberapa kata berbeda untuk kasih dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Di mana penggunaan kata kasih tergantung pada konteksnya. Konteksnya apa? Maka perkataannya berbeda. Bahasa kita cuma kasih doang satu, tapi dalam bahasa aslinya berbeda. Beberapa dari kata-kata ini yang tergantung dari konteksnya adalah misalnya eros. Eros adalah salah satu kata untuk kasih. Eros menggambarkan seperti yang kita bisa tebak dari kata itu sendiri. Kasih yang bersifat erotis. Ini mengacu pada cinta seksual. Storge adalah kata kedua untuk kasih. Ini mengacu pada cinta kasih keluarga. Jenis kasih yang ada antara orang tua dan anak atau antara anggota keluarga pada umumnya. Filia adalah kata ketiga untuk kasih. Filia berbicara tentang kasih yang terjalin dalam persahabatan dan persaudaraan. Ini adalah kasih persahabatan yang mendalam dan kemitraan. Filia
bisa digambarkan sebagai kasih tertinggi yang manusia tanpa bantuan Tuhan dapat atau mampu melakukannya. Filia itu kasih tertinggi yang manusia dapat lakukan dari dirinya sendiri. Agape adalah kata keempat untuk kasih. Ini adalah kasih yang murni dan tidak berubah oleh perubahan keadaan yang tadi dapat berubah. Ini adalah kasih yang memberi diri sendiri. Kasih yang memberi tanpa menuntut atau mengharapkan imbalan. Agape adalah kasih yang begitu besar sehingga dapat diberikan kepada yang tidak dicintai, tidak menarik, terbuang, atau tertolak. Agape adalah kasih yang mencintai bahkan ketika agape itu ditolak. Kasih agape memberi dan mengasihi karena pilihan murni. Agape tidak menuntut atau mengharapkan balasan dari kasih yang diberikan. Agape memberi karena ia mengasihi. Agape tidak mengasihi untuk menerima. Agape tidak mengasihi untuk mendapatkan imbalan. Menurut Alan Redpath, kita mendapatkan kata bahasa Inggris agoni dari perkataan agape asal-usulnya. Itu berarti penyerapan aktual keberadaan kita dalam satu gairah besar. Agape bisa didefinisikan dengan demikian sebagai jenis kasih yang mau berkorban, rela berkorban, memberi, menyerap, namun tidak menuntut imbalan. Kata agape tidak ada hubungannya dengan emosi. Kata agape itu sendiri banyak berhubungan dengan penyangkalan diri demi kepentingan orang lain. Membayar harga demi kepentingan orang lain. Berkorban demi mengasihi orang lain. Bahkan mati bagi orang lain agar orang lain tersebut dapat hidup. Selama orang lain mendapatkan mencicipi kasih itu dan hidup berbahagia dalam kenikmatannya, sekalipun dia membenci kita setelah menerima kasih itu agape. Itulah yang seringkali kita manusia lakukan kepada Tuhan. Pada saat kita kecewa kepada Tuhan yang tidak bersalah. Kita berhenti membaca Alkitab, kita berhenti berdoa. Tuhan menjadi sasaran perilaku kita yang tidak stabil ini. Hari ini kita mau bertobat dan melakukan perbaikan di dalam kehidupan kita ini. Kita dapat membaca 1 Korintus 13 ini dan berpikir bahwa Paulus mengatakan bahwa jika kita tidak ramah terhadap orang lain, maka hidup kita tidak berarti apa-apa. Tapi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, agape tidaklah tentang keramahan seorang manusia. Agape adalah penyangkalan diri demi orang lain. Gak apa-apa orang lain mendapatkan keuntungan dan kita dirugikan oleh karenanya. Itulah kasih. Alkitab memberikan banyak contoh kasih. Karena kasih, Boas memberikan perhatian kepada Ruth. Itu kasih filia. Persahabatan yang mendalam antara Daud dengan Yonatan. Itu filia. Brotherly love. Cinta yang puitis dan penuh gairah dari Salomo dan orang Sulam. Itu kasih eros. Komitmen abadi Hosea kepada Gomer. Filia. Kasih kebapakan Paulus kepada Timotius dan Yohanes kepada gereja. Storge. Dan tentu saja pengorbanan kasih Kristus yang menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Ya, orang-orang pilihan. Ini adalah agape. Agape, kasih yang murah hati dan tidak mementingkan diri yang ditunjukkan Allah sering disebutkan dalam Perjanjian Baru, termasuk dalam pasal kasih 1 Korintus 13 yang kita bahas hari ini. Di sana ciri-ciri kasih dicantumkan. Kasih itu sabar, itu dalam 1 Korintus 13 yang kita baca tadi. Saya ulang, ayat 4-8. Kasih itu apa? Karakternya sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Dari karunia iman, harapan dan kasih Allah yang terbesar itu dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 8a ini adalah kasih. Alkitab mengatakan bahwa Allah dimotivasi oleh kasih untuk menyelamatkan. Tertulis tadi dalam Yohanes 3 ayat 16, for God so loved the world
karena begitu besar kasih Allah. Motivasinya kasih. Kasih Allah yang terbesar terlihat dalam pengorbanan Kristus bagi kita. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dan kasih Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi layak untuk menerima kasih-Nya. Kasih-Nya benar-benar murah hati dan panjang sabar. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati bagi kita. Itu tertulis dalam Roma 5 ayat 8. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang kita kerjakan, motivasi kita harus berdasarkan kasih. Dan kita dapat melakukannya dengan penuh sukacita. Alkitab mengatakan bahwa karena kasih sejati adalah bagian dari karakter Tuhan, Tuhan adalah sumber kasih yang tidak berkesudahan. Dia adalah pemrakarsa hubungan kasih dengan kita. Setiap kasih yang kita miliki untuk Tuhan hanyalah respon kita terhadap kasih pengorbanannya bagi kita. Inilah kasih, bukan karena kita mengasihi Allah, tapi karena Ia mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai kurban pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Pemahaman manusiawi kita tentang kasih tidak sempurna, banyak cacatnya, dan tidak lengkap. Tetapi semakin kita memandang Yesus, semakin baik kita memahami kasih sejati. Alkitab mengatakan bahwa kasih Allah bagi kita di dalam Kristus telah mengakibatkan kita diterima di dalam keluarganya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Sama seperti ayat dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Sang Bapa menunjukkan kasih kepada putra yang hilang. Demikian pula Bapa Surgawi menerima kita dengan sukacita ketika kita datang kepadanya dalam iman. Bahkan malaikat di surga bersukacita. Dia membuat kita diterima di dalam Kristus. Alkitab mengatakan bahwa kita harus mengasihi orang lain seperti Allah mengasihi kita. Kita harus mengasihi keluarga Allah. 1 Petrus 2:17. Kita harus mengasihi musuh kita, yaitu kita harus secara aktif mencari apa yang terbaik bagi mereka. Suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi gereja. Saat kita menunjukkan kasih yang murah hati dan tanpa pamrih, kita mencerminkan kasih Tuhan kepada dunia yang terhilang dan sekarat ini. Kita mengasihi karena Ia lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Alkitab berkata bahwa kasih kita kepada Allah berkaitan dengan ketaatan kita kepadanya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak memberatkan. Kita melayani Tuhan karena kasih kepadanya. Dan kasih Tuhan bagi kita memungkinkan kita untuk menaatinya dengan bebas, tanpa beban, rasa bersalah, atau takut akan hukuman. 1 Yohanes 4:18 mengatakan bahwa kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ini lagi-lagi kata agape. Menghilangkan rasa takut akan penghukuman adalah salah satu fungsi utama kasih Tuhan. Orang yang hidup tanpa Kristus berada di bawah penghakiman pada saat ia mati dan memiliki banyak ketakutan. Tetapi begitu seseorang ada di dalam Kristus, rasa takut akan penghakiman itu hilang karena Kristus telah menanggung hukuman itu bagi kita. Bagian dari memahami kasih Tuhan adalah mengetahui bahwa penghakiman Tuhan dijatuhkan atas Yesus di kayu salib sehingga kita dapat diselamatkan. Yesus menggambarkan dirinya sebagai juru selamat. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 3:17. Ayat berikutnya mengingatkan kita bahwa satu-satunya orang yang harus takut akan penghakiman adalah orang-orang yang menolak Kristus. Saya akhiri summary-nya sebagai berikut. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan orang percaya dari kasih Allah di dalam Kristus. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Kasih Tuhan tidak bertambah dan tidak berkurang. Kasih Allah tetap dan tidak pernah berubah oleh apapun selamanya. Kasih Allah bukanlah sesuatu yang bersifat sensasi emosional yang berubah-ubah. Kasih Allah bagi orang berdosa adalah alasan terutama mengapa Kristus mati di kayu salib.
Kasih Tuhan bagi mereka yang percaya kepada Kristus adalah kasih yang terikat kuat, dan tidak ada suatu kuasa apapun yang dapat merebut mereka yang percaya kepada Yesus, baik dari tangan Yesus maupun dari tangan Bapanya, seperti yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 28-29. Saya kutip dan saya selesai. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa pada saat ini untuk meresponi firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan. Hamba-Mu telah selesai berdoa, tapi Roh Kudus masih terus berbicara kepada kami untuk mengubah hati kami, sehingga kami dapat mengerti kasih ini lebih baik lagi hari ini setelah kami mendengarkan ulasan firman ini, sehingga kami dapat menjadi pelaku mengasihi Engkau di atas segala-galanya, dan mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Dengan demikian, saat kami melayani atas dasar kasih, bukan atas dasar keterpaksaan, karena Engkau telah terlebih dalam mengasihi kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, buka pintu hati dan angkat tangan pada saat ini. Kedua tangan kita angkat. Biarlah Bapa Surgawi sendiri menyinari wajahnya atas setiap daripada kita. Bapa Surgawi sendiri memberkati kita saat kita masuk dan keluar. Bapa Surgawi membuat engkau menjadi kepala bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Dia berkati engkau saat engkau masuk. Dia berkati engkau saat engkau keluar. Dia berkati bakulmu. Dia berkati tempat adonanmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dia berkati rumah tanggamu. Dia berkati sekolahmu. Dia berkati pekerjaanmu. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita sekalian dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berkesudahan. Dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Allah Roh Kudus. Saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya. Menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Amin dan amin. Baik Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Dan sampai jumpa kembali minggu depan atas seizin Tuhan. Tetap lakukan protokol kesehatan, tetap sehat, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.